Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam persekutuan doa. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dalam keteduhan hati, mari kita menghadap Tuhan untuk menyembah dan memuliakannya. Dalam persekutuan doa pada hari ini, kita patut memuliakan Dia sebab kasih setianya sungguh besar dan ajaib atas kita. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah Namamu. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh hadir untuk bersama-sama kami akan melaksanakan persekutuan doa. Tuhan sertai kami dalam ibadah persekutuan ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati kami semua yang akan melaksanakan persekutuan doa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca Mazmur 66 ayat 16 sampai ayat 20. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Pada pagi hari ini, dalam persekutuan doa ini kami rindu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami karena kami telah sedia untuk mendengarkannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 7. Galatia 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi orang merdeka berdasarkan SBU atau Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Apa artinya menjadi orang merdeka? Saudara-saudara, menjadi orang merdeka itu artinya menjadi orang yang bebas, ya, orang yang tidak lagi berada di bawah penjajahan atau perbudakan. Jadi kata kemerdekaan ini bisa kita hubungkan dengan sejarah kehidupan bangsa kita juga, di mana kita tahu bahwa bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa asing, dan karena itu ketika bangsa kita berada dalam kekuasaan bangsa asing, maka para pendahulu kita atau nenek moyang kita menyadari betapa pentingnya arti kemerdekaan itu. Sebab itu mereka berupaya untuk berjuang merebut kemerdekaan itu dari tangan para penjajah. Saudara-saudara, dalam iman Kristen, Paulus dalam surat Galatia ini mengingatkan kita juga bahwa kita sesungguhnya sudah dimerdekakan. Jadi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu dia mengajak kita agar ketika kita menyadari bahwa kita sudah menjadi orang merdeka, maka kita juga harus hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka. Jadi Kristus sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari kuasa hukum Taurat. Dalam pembacaan ini Paulus menegaskan bahwa kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Karena itu sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita tidak lagi terikat oleh hukum Taurat. Dalam ayat 4 sampai 5 kita membaca bahwa Kristus telah menebus kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Allah telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus, sehingga kita boleh dimerdekakan, ya, ditebus dari kuasa hukum Taurat. Bahkan bukan hanya kita ditebus saja, tetapi kita juga ketika kita ditebus, dikatakan dalam bacaan ini, kita juga diterima menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, itulah artinya menjadi orang yang merdeka.
yaitu ketika kita menyadari bahwa Allah telah menerima kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Yang dimaksudkan dengan anak di sini adalah anak yang sudah dewasa atau yang sudah akil balik. Jadi sebagai anak-anak yang sudah dewasa atau yang sudah akil balik, maka kita memiliki hak sebagai apa? Sebagai ahli waris yang akan menerima warisan dari Allah, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi inilah yang Allah nyatakan atau Allah karyakan dalam kehidupan kita sebagai umatnya, yaitu bagaimana Allah telah menyelamatkan atau menebus kita melalui Tuhan Yesus, anaknya yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah menyelamatkan kita, bahkan yang telah menebus kita sehingga kita diterima untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris, ya, ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang akan menerima janji Allah? Jadi kita tahu itu karena adanya keyakinan. Ya, jadi keyakinan, dan keyakinan itu keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang akan menerima hidup yang kekal itu datang dari kesaksian Roh Kudus. Ya, kesaksian Roh Kudus yang dikatakan dalam pembacaan kita saat ini, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu yang akan bersaksi dalam hati kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kita dimampukan untuk berkata atau menyapa Allah sebagai Bapa kita. Kita dapat berkata ya Abah, ya Bapa. Lihat ayat yang ke-6. Jadi hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan yang intim. Hubungan yang dekat, seperti hubungan antara seorang ayah dan anaknya. Ya. Jadi bukan seperti hubungan antara tuan dan hamba. Hubungan yang hubungan yang tidak dekat gitu. Bahkan kalau seorang hamba itu sangat takut kepada tuannya. Tapi ketika kita datang kepada Allah, kita tidak perlu takut. Karena Allah bukan tuan yang harus kita takuti. Tetapi Allah itu adalah Bapa yang baik. Ya, tetapi bukan berarti kalau kita menganggap Allah itu sebagai Bapa, lalu kemudian kita bebas berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi sebagai anak juga kita harus taat setia kepada Bapa. Ya. Kalau kita berbuat kesalahan, tentunya juga Allah akan menegur kita, sama seperti kalau anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kita sebagai orang tua tidak akan membiarkan, tetapi kita akan menegur. Ya, kita akan memukul mungkin anak kita, mencambuk anak kita, tetapi bukan karena kita membenci, tetapi karena kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu marilah kita syukuri karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Jadi bukan karena kebaikan kita diangkat menjadi anak-anaknya, tetapi karena kasih dan anugerahnya. Jadi Allah hadirkan Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai penuntun, sehingga kita dapat hidup sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan juga utus ke dalam dunia ini, sehingga kita boleh melaksanakan tugas kesaksian. Kita memberitakan betapa baik Allah kepada manusia, betapa Allah itu ingin agar setiap orang yang percaya itu juga tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu kita tidak perlu takut, saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa kita sudah dipilih, bahwa kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu ketika kita juga datang kepada Allah dalam kesempatan pada saat ini dalam persekutuan doa, ya tentunya mari kita bangun persekutuan doa kita dengan keyakinan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa relasi kita dengan Allah Bapa adalah relasi yang
dekat, ya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Bapa di surga. Seperti Tuhan Yesus katakan, kalau kamu sebagai orang tua, anakmu minta kepada kamu tentu akan memberikan yang baik. Apalagi Bapa yang di surga akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menghadap Allah dalam persekutuan doa pada saat ini, yaitu Allah kita sebagai Allah Bapa yang sudah menghadirkan Roh Kudus yang akan melayakkan kita. Bahkan Roh Kudus itu juga yang boleh mempersekutukan, menyatukan kita, walaupun pada saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus, dimanapun kita berada, kita boleh bertemu untuk menghadap hadirat Tuhan dan menaikkan segala doa dan permohonan kita. Khususnya kita mau berdoa bagi keadaan situasi yang kita alami dalam keadaan di mana kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kiranya dengan kuasa-Nya Tuhan akan menuntun, menyertai kita sekalian, sehingga kita tetap boleh setia untuk boleh menyatakan karya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang sudah dinyatakannya di dalam kehadiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, yang datang untuk menebus dan menyelamatkan kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, dan karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga. Pada pagi hari ini, karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah dan melaksanakan persekutuan doa bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di wilayah GPIB Mupul Sumut Aceh. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh memberkati kami semuanya, yang boleh memberikan kepada kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami tetap boleh kuat dalam menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami diingatkan bahwa Engkau telah menebus kami, bahkan kami telah diterima menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami juga meyakini akan hal itu oleh karena kesaksian Roh Kudus yang telah Engkau utus dalam hati dan pikiran kami. Sehingga Roh Kudus itu yang juga mengajarkan kami tentang kasih dan kebaikan Bapa di surga lewat firman yang senantiasa kami baca dan kami renungkan setiap saat. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan bangsa, negara, dan pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia yang telah Engkau karuniakan kemerdekaan,
yang telah Engkau karuniakan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga kami semuanya boleh tetap hidup sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu, sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain, tetapi Tuhan telah mempersatukan kami menjadi bangsa yang besar. Biarlah kehadiran bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia ini menjadi bangsa yang membawa berkat. Terlebih lagi kami sebagai umat Tuhan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Walaupun kami adalah minoritas, tetapi biarlah kehadiran kami adalah kehadiran yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai di tingkat yang paling bawah. Berkati pemerintah kami, berkati setiap hal yang mereka lakukan, berkati semua hal yang telah mereka upayakan demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati pemerintah kami khususnya dalam kehidupan sekarang ini, dalam situasi yang sulit karena wabah atau pandemi COVID-19. Berkati pemerintah kami agar mereka dimampukan untuk dapat mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa karena kami meyakini bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas segala keadaan, termasuk atas situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena Tuhan lebih berkuasa, maka segala sesuatu akan mampu diatasi, dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya badai COVID-19 ini akan segera berakhir, segera berlalu, oleh karena Tuhan yang akan memulihkan kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang mengalami sakit oleh karena wabah COVID-19 ini. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, jamah dan sembuhkanlah mereka ya Bapa. Kasihanilah mereka, jangan biarkan mereka menyerah, berputus asa oleh karena keadaan atau oleh karena mereka mengalami sakit penyakit akibat COVID-19 ini. Berkati para dokter, berkati para perawat, tenaga medis yang juga ada bersama-sama dengan orang-orang yang sakit untuk melayani mereka, untuk menolong mereka. Mampukan mereka Bapa, berkati setiap pengobatan, setiap usaha-usaha medis, upaya-upaya medis yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, terima kasih ya Allah. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di wilayah Mupel Sumut Aceh. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kami semua tetap Engkau pelihara, Engkau tetap mampukan, sehingga kami boleh terus melayani, melakukan segala tanggung jawab iman yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dalam segala keterbatasan, kami mau tetap setia untuk melayani Engkau ya Bapa, lewat kegiatan-kegiatan ibadah yang boleh kami laksanakan, walaupun kami melaksanakannya tidak di gereja kami pada saat ini, tetapi kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing, lewat pelayanan secara online. Kami percaya ada saatnya ketika kami kembali boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami,
seluruh pergumulan yang kami alami, baik sebagai gereja Tuhan maupun secara pribadi dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan berkati kami, agar kehadiran kami senantiasa Tuhan layakkan menjadi kehadiran yang membawa berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan. Ya Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan doa ini demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat sabda Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perhatiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perhatiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan beritakanlah firman yang telah kamu dengar. Percayalah kepada Tuhan yang telah berjanji senantiasa ada untuk mendampingi dan menyertai kita sekalian. Jadilah umat Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.